هزم الأحزاب وحده. الله أكبر ولله الحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاشر المسلمين وضرة المؤمنين رحمكم معاشر المسلمين وضرة المؤمنين رحمكم روحي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا صعد الخطيب على المنبر فلا تتكلم ومن يتكلم أحدكم فقد لغى ومن لغى فلا ثواب له كاملا. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم استغفروا الله لنا ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله أكبر كلما رجع مذنب وتاب. الله أكبر كلما رجع عبد وأناب. لا إله إلا الله لا إله إلا الله كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام. لا إله إلا الله لا إله إلا الله فعال لما يريد. لا إله إلا الله
لا إله إلا الله ذو العرش المجيد لا إله إلا الله لا إله إلا الله رب السماوات والأرض وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ومن لم يجعل الله نورا فما له من نور أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على حبيبنا المصطفى وعلى آله أهل الصدق والتقى والوفاء وعن بقية صحابة أجمعين وسادة عمر عثمان وعلي وعن بقية الصالحين مما أجمعين من أصحابهم والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله وهو أعلم بمراده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang salat Idul Adha Masjid Jami' Al-Muflihun yang dirahmati, disayangi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sesuai namanya Al-Muflihun, mereka-mereka yang beruntung, orang-orang yang menang, orang-orang yang Allah pilih. Mudah-mudahan sesuai apa yang disampaikan DKM kita, doa-doa yang sudah dipanjatkan di hari yang penuh keberkahan ini, Allah istijabah. Allah angkat segala penyakit, kekurangan sehat kita. Allah sehatkan kita kesehatan yang betul-betul menghantarkan kita kepada ibadah, sehingga masih ada manfaat kita diberikan umur panjang olehnya. Sekalipun Allah sudah sampaikan pada waktunya, mudah-mudahan kita berakhir dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. DKM kita sudah menyampaikan bahwa setelah tarwiyah disambung Arafah dan jamaah haji kemudian menuju tempat di mana melontar untuk menghadap Allah di Mina dalam rangka menyempurnakan prosesi ibadah hajinya. Kita yang di Masjid Al-Muflihun, kita yang di Karangtengah, kita yang di Karangmulya, kita yang di Ciledug, kita yang di Jalan Karyawan, mohon maaf lahir batin, kedua kalinya kita tidak bisa melihat saudara kita untuk berangkat ke Baitullah karena memang kondisi yang belum memungkinkan untuk saudara kita berangkat menuju Baitullahnya Allah Subhanahu wa taala. Ini kedua kalinya juga kita melakukan salat Idul Adha pada masa yang sama, keadaan yang tidak jauh berbeda.
di bawah pandemi corona, bahkan dari Alpha sekarang timbul lagi varian yang namanya Delta. Kita bisa lihat kanan kiri kita, saudara kita yang notabene Allah panggil, Allah sayang, baik itu karena wafatnya sebab COVID-19 yang menderanya atau penyakit yang lain yang kemudian karena memang sudah uzur dan sudah umur sehingga Allah panggil menuju rahmat dan ampunannya. Ini tinggal menunggu tanggal dan waktu saja, tinggal menunggu giliran saja. Aashkur am akfur. Apakah kita setelah melihat saudara kita wafat karena COVID-19 atau karena penyakit lainnya, kita semakin bersyukur ketika kita dihantarkan ke hari yang sangat agung, 10 Zulhijjahnya Allah Subhanahu wa taala yang Allah sebutkan dalam Sahih Tirmizi, Allah sebutkan yang kemudian diulas lagi oleh Imam Bukhari di nomor hadis 518. Kita tahu Imam Muslim pun menyatakan karena beliau mendapatkan dari gurunya Imam Bukhari. Imam Bukhari pun mendapatkan dari gurunya yang bernama Abdullah bin Maslamah. Abdullah bin Maslamah, guru daripada Imam Bukhari, pun mendapatkan dari gurunya Anas ibnu Malik. Anas ibnu Malik mendapatkan dari gurunya yaitu Abu Zinan. Abu Zinan, gurunya Anas ibnu Malik, mendapatkan dari gurunya lagi yang bernama A'raj. A'raj, gurunya Abu Zinan, mendapatkan dari gurunya lagi yaitu Abdurrahman ibnu Sakhar ad-Dausi, atau yang kita kenal dengan Abu Hurairah. Abdurrahman ibnu Sakhar ad-Dausi pun mendapatkan dari gurunya, langsung bertemu dengan gurunya yaitu Sayyidina wa Maulana Nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bersyukurlah kita telah didoakan oleh DKM kita. Bersyukurlah kita didoakan oleh guru-guru kita sampai di 10 Zulhijjahnya Allah Subhanahu wa taala. Karena suka tidak suka, mau tidak mau, langsung tidak langsung, emang kita masih hidup di dunia. Dunia adalah darul bala, negeri ujian untuk kita. Betapa Allah Subhanahu wa taala sampaikan agar kita tidak putus asa dengan segala ujian dan cobaan. Diambil kesehatan, batuk, meriang, bengek yang tadinya udah nggak pernah mampir di tubuh kita. Pelan-pelan kita juga merasakan baik itu batuk yang reda maupun meriang yang cuma karena lupa sarapan, bukan karena corona. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita bahwa kita ini hidup di dunia. Dunia adalah darul bala, negeri ujian, negeri cobaan. Allah sampaikan, tegaskan dalam surat Al-Baqarah di ayat 155. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyirus sabirin. Wala nabluwannakum, manusia yang masih hidup, mereka tinggal di Karyawan, mereka tinggal di Karangtengah, mereka tinggal di Karangmulya, mereka tinggal di sekitaran Kedung, bahwasanya lanabluwannakum, pasti kalian semua akan aku uji. Bisyai'im minal khauf, rasa takut, khawatir, was-was, kemana-mana takut. Di rumah pun akhirnya pun jadi takut juga. Yang kemudian Allah berikan rasa ketakutan itu sebagai cobaan buat kita. Wa naqsim minal amwal, sebagian kita diberhentikan dari pekerjaan kita, didera oleh gelombang PHK. Bahkan kadang-kadang ngojek juga kadang-kadang ada, kebanyakan kagak adanya. Ini artinya wa naqsim minal amwal was samarat,
biasanya kita dikit-dikit selamatan, dikit-dikit ketemu marhabanan. Ini udah berkurang, jarang kita ngelihat buah-buahan. Akhirnya kita dikabarkan, wabasyirus sabirin, kabarkanlah kabar gembira kepada mereka yang sabar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengabarkan kita bahwa Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia menghadapi ujian dan cobaannya dengan 4 model. Model pertama adalah mereka yang lemah, kadang-kadang menyalahkan dirinya, kadang-kadang menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Merasa sudah berjamaah, merasa sudah bersedekah, bahkan merasa sudah berkorban di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan kambing dan sapinya. Bahkan ikut kajian, ikut pengajian di Masjid Al-Muflihun, tapi tetap aja anaknya ikut ujian masuk sekolah negeri kagak masuk juga. Meminta keadilan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disampaikan Allah, digambarkan Allah di dalam surat Al-Hajj ayat 11, bahwasanya wa minan nas, ada sebagian manusia ya'budullah ala harfin, mereka menyembah Allah itu cuman di pinggiran doangan. Nyembah Allah asal tahu doangan. Maka mereka ketika dapat nikmat itma'an nabi, tenang, nyaman. Tapi kalau kemudian dia diberikan ujian dan cobaan, maka kemudian wajahnya berubah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya mereka digambarkan bahwa mereka menyalahkan dirinya dan menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita diajarkan jangan pernah salahkan kita dan Allah, tapi terimalah ini sebagai hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah mereka yang sabar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak lagi menyalahkan. Dapat nikmat alhamdulillah, dapat sakit alhamdulillah. Kenapa? Penyakit bukan cobaan tapi tuhfah, hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dia bersabar. Tapi Allah mengingatkan kita dalam surat As-Saba dari ayat 13 bahwasanya wa qalilun, sedikit mereka yang bersabar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, model orang mendapatkan ujian Allah adalah mereka yang kemudian ridho atas keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ridho dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Ridho bahwa ini adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ridho ini adalah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Biar kata kita nggak enak badan, kita masih lebih baik daripada saudara kita di belakang rumah kita misalnya. Daripada misalnya kita tidak makan, kita masih lebih baik diberikan kesehatan daripada orang lain yang kemudian tidak makan dan tidak diberikan kesehatan. Yang terakhir adalah mereka yang kemudian bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita bersyukur, Allah tambahkan nikmat kita. Kenapa? Karena tentunya Allah sudah ciptakan manusia sebagaimana disampaikan oleh penelitian bahwa manusia yang hidup di dunia mencapai 108 miliar. Dari 108 miliar itu tentunya seluruhnya mendapatkan ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangankan itu, nabi-nabi Allah, utusan-utusan Allah yang begitu banyaknya ada diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan mereka mendapatkan julukan ulul azmi. Di antara ulul azmi itulah kemudian di antaranya 5 Allah pilih, dan di antara 5 adalah baginda kita, nabi kita Ibrahim alaihissalam. Bersyukur kita pagi hari ini
Salat Idul Adha kita diingatkan oleh imam kita yang hafal Quran. Kita bersyukur mudah-mudahan anak-anak kita ikut menghafal Quran, mendapatkan keberkahan dari Quran. Pagi ini kita diingatkan oleh imam kita, wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Begitulah Allah tetap akan menguji, mau dia itu nabi, mau dia bukan nabi, mau dia itu rasul, mau itu bukan rasul, mau dia RT ke RW ke, mau dia siapapun, selama mereka adalah manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tetap mendapatkan ujian seperti idibtala Ibrahim. Allah menguji Ibrahim, dicaci maki oleh kaumnya, diusir dari tempat tinggalnya, dibakar hidup-hidup oleh penguasa di zamannya, bahkan harus membawa anak dan istrinya fi wadin ghairi zar'in, di kampung, di lembah yang gak ada orang, gak ada makanan dan gak ada minuman. Pasrah, karena ini adalah bagian dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita yang diuji ini, ayo kita bersyukur dengan cara yang digambarkan DKM kita. 32 kambing sudah berada di hadapan kita, 5 sapi sudah siap untuk kemudian dikorbankan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, mulai sholat kita tadi, sebelum sholat emang rada rewel dia tuh pada 32 kambing sama 5 sapi. Tapi begitu imam kita naik memimpin sholat kita, sampai khutbah ini berjalan, atupun tuh kambing 32 kagak ada yang gegeruan-gegeruan. 5 sapi juga nggak ada yang rewel, semuanya ikut bertasbih, bertahmid di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang Allah tegaskan bahwa inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ayo, inna a'tainakal kautsar. Allah sudah berikan kita nikmat begitu banyak, nikmat yang nggak bisa kita hitung, luar biasa. Hari ini boleh jadi kita punya asam urat, punya darah tinggi, kolesterol dan seterusnya. Tapi syukur alhamdulillah, rasanya dengan takbir, tasbih, tahmid, tahlil kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan kita terus dengunkan besok, lusa, sampai besok lusa, 3 hari ke depan, 11, 12, 13 Zulhijjah, atau yang kita kenal dengan hari tasyrik, sampai waktu asar. Hari ini 32 kambing dan 5 sapi baru hari ini, dan akan dipotong semuanya hari ini. Lah besok boleh apa kagak? Boleh, karena masih 11 Zulhijjah. Duitnya orang kontrakan baru mau ngasih besok lusa, masih boleh. Bocah mau bayar utang baru besok lagi, masih boleh. Kenapa? Sampai hari Jumat ba'da asar insyaallah, itu batas akhirnya. Silahkan, yang penting Allah pengen lihat kita. La yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minhum. Allah pengen lihat kita mau apa kagak. Cuman itu doangan. Allah pengen lihat kita dikasih ampunan, nerima apa kagak. Kenapa? Karena darah yang menetes di atas bumi akan lebih cepat daripada ampunan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita lebih dahulu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala daripada darah yang mengalir. Bahkan ketika kita wafat, meninggal, berangkat ke rahmatullah, maka dia akan datang kepada kita bikuruniha, dengan tanduknya, wa azfariha, dengan kuku-kukunya, wa ash'ariha, dan dengan bulu-bulunya. Mudah-mudahan 32 kambing 5 sapi ini menjadi kendaraan
kemenangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Hari di mana enggak ada yang bermanfaat kecuali hari yang bersih. Hari di mana likulli mri'in, setiap manusia yang hidup dulunya mati dibangkitkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan di pengadilan Allah Subhanahu wa taala, di pengadilan akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, di pengadilan akhiratnya Allah Subhanahu wa taala, masing-masing diri kita yazillu tahta shadaqatihi, akan bernaung pada sedekah-sedekah kita. Sedekah yang tadi kita berikan saat salawatan, insya Allah akan jadi naungan kita. Kambing dan sapi kita yang sudah kita korbankan pun akan menjadi naungan dan kendaraan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua mampu untuk berkorban di hadapannya sehingga masih ada waktu kita untuk beribadah dan panjang umur tentunya, sekalipun tidak, mudah-mudahan kita wafat dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma bil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minkum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islama wal muslimin wahzulil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din wansuril mujahidina wa ikhwanana fi Palestin wansuril mujahidina wa ikhwanana fi anha'il alamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sahhil umurana wa umura walidaina wa umura asatidatina wa umura masjidina hada ya Allah masjid jami'al muflihun wa umura masjidina hada ya Allah masjid jami'al muflihun wa qaryatina hadihi madamatis samawati wal ardh. Allahumma adfa'annal ghala wal waba wa virus al corona bi alfa wa delta ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ba'id anhum ya Allah minat ta'un wal ahad wa kullu syai'il amradi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana waj'alna muqimas shalah Rabbana waj'alna muqimas shalah wa Rabbana waj'alna muqimas shalah wa min zurriyyati ya Allah wa min zurriyyati ya Allah wa min zurriyyati ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa tawaffana ma'al abrar ya aziz ya ghafar walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal ya karim wa kullu amin wa antum bi khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.